أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Apriyadi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah kami telah menerima Al-Quran Braille. Semoga kami semakin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin. Bagaimana mungkin hati tidak tersentuh ketika dengan kondisi mata tidak dapat melihat, anak ini punya semangat belajar membaca Al-Quran. Lalu, bagaimana dengan diri ini? Bismillah, saya harus berubah dan lebih peka terhadap para insan tunanetra agar mereka bisa membaca Al-Quran Braille, syariatnya melalui wakaf yang saya berikan. Mari semua pada ikutan, karena insya Allah hanya dengan Rp60.000 kita sudah bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille. Telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille. Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bertemu dengan Ayani di podcast Membuka Mata Hati bersama Bapak Entang Kurniawan. Ngobrol apa lagi Yan ye? Ngobrol lagi Pak. Ngobrol lagi. Kalau kemarin kan kita ngebahas tentang bahasa cinta nih. Oh, Braille sebagai bahasa cinta iya, gitu. Iya betul. Ketika Braille sebagai bahasa cinta. Nah kalau ini ceritanya udah nikah nih Pak. Udah berumah tangga dengan tema belajar berumah tangga dari keluarga insan tunanetra. Nah, tema apa tuh ya Tama? Iya kan. Ya benar. Nah ini sebagai apa ya gambaran nih Pak, kalau misalnya di teman-teman yang awas ya, kalau misalnya yang udah berumah tangga itu mereka itu kan untuk mengenal satu sama lain itu dari misalnya gerak-geriknya gitu katanya kan. Ya kamu juga ya. Kinestetik, iya. Kamu juga katanya kan. Katanya, gitu. kan aku belum pernah, belum berpengalaman Aduh. untuk menikah gitu. Nah ini kan kalau misalnya teman-teman awas tuh kalau misalnya mau mengenal pasangannya itu biasanya dari kebiasaannya sehari-hari gitu, gerak-geriknya, terus kinestetiknya, atau mungkin dari hal-hal yang bisa dilihat secara visual gitu. Kalau tunanetra bagaimana? Nah itu yang aku mau pertanyain tuh. Kalau tunanetra itu seperti apa? Jadi gini, tentu sebelum berumah tangga ada pra rumah tangga, di mana orang itu mengenal dulu ya. Apakah Bapak dulu mengenal dulu ya? Iyalah, Bapak mengenal Ibu. Itu sebelum menikah pasti mengenal dulu, dan terjadilah di situ penilaian. Ya, penilaian baik dalam sisi apa ya, meskipun penilaian terberat itu memang penilaian sebelum menikah. Kenapa? Karena pasti yang namanya sebelum menikah itu dibikin semuanya seolah-olah harus yang terbaik, benar gak? Betul. Biasanya kentut gebrat-berat di mana-mana. Wah, pas ketemu orang makan gitu ya, seseorang menjadi luar biasa lah pokoknya kan gitu ya. Maka dilihat, tentu bukan lebih dari sekedar pada fisik ya. Mungkin kalau fisik kan tercium wangi, itu kan biasa. Iya. Nah, tetapi ada etika yang dicari. Biasanya sih apa ya? Terutama pada karakter, kelembutan gitu ya. Pada kelembutan, termasuk cemburu juga dicari itu. Oh, jadi cemburu juga bisa jadi itu penilaian ya. Kalau misalnya Bapak sama siapa jalan terus waktu itu misalnya Ibu nggak memperlihatkan cemburu, aneh juga.
Iya sih, Kan karena gitu. biasanya kalau misalnya ada rasa cemburu berarti ada Terus, kasih sayang di dalamnya. ada lagi misalnya dia bisa nggak dipercaya, misalnya dikasih amanah, kalau dari sekolah tuh langsung waktu itu kan bapak di asrama nih sama ibu Iya. ya. Jadi kalau di sekolah tuh jangan ke mana-mana, misalnya di asrama aja kan gitu ya. Atau apa, dia berusaha nggak sih menepati gitu sesuai dengan arahan kan gitu. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang ternyata bisa. Kemudian misalnya nih orangnya royal nggak, termasuk tuh. Ya karena buat laki-laki itu kan menikahi perempuan itu untuk dinafkahi. Iya. Bayangkan kalau perempuannya mohon maaf rada konsumtif gitu ya. Tidak sesuai dengan isi dompet si laki-lakinya, rada riweuh kan. Agak pusing juga nanti. Agak pusing juga gitu. Itu juga dilihat, makanya ada perjalanan dulu memahami apakah dia ini termasuk yang ngebasoknya sehari berapa kali misalnya ya. Cuanki, bakso tahu, bakso Malang misalnya, bakso granat, mie ayam, mie kocok kan. Wah, semua jajan gitu ya. Ya. Ini kan kayak tipe-tipe yang di samping bapak ini kan luar biasa ya. Hati-hati Mas. Ya, jajanannya luar biasa. Masya Allah pokoknya ya. Masya Allah, patut dipertimbangkan Iya. untuk naik gaji. Oh iya, itu gitu. sih. Jadi saat itu apalagi bapak kan belum kerja. Nah, tentu sangat menjadi suatu pertimbangan tersendiri sejauh mana karakteristik dari perempuan yang akan menjadi calon pendamping bapak. Kalau misalnya bapak asalan gitu ya, asal jatuh cinta, asal suka gitu ya, asal kalau tunanetra mungkin suaranya lembut gitu, selalu wangi, selalu asal begitu ya rada bahaya juga. Kalau kita itu senantiasa jatuh cinta atau suka pada seseorang semata karena fisik, itu bahaya juga. Iya. Ini jadi pelajaran juga buat para laki-laki nih. Jadi kalau lihat perempuan tuh jangan asal cantik, tapi lihat tuh kalau asal cantik tapi dia seringnya pergi ke mall, maka kalau sudah jadi istri kita agak repot kita. Kenapa? Biaya mallnya menjadi tanggung jawab suami. Iya. Kayak gitu. Betul. Karena apa ya? Mungkin dari kebiasaan sebelum nikah gitu kan, itu bisa dipertimbangkan kembali gitu bagi teman-teman di luar sana juga. Nah, jadi walaupun itu kan uangnya gitu ya. Misalnya kamu udah kerja, kan nggak apa-apa, udah uang dia gitu. Nantinya tetap ketika berumah tangga selaras itu agak sulit untuk diwujudkan. Kalau tiap orang misalnya nih, seorang istri merasa bebas aja, aku jajan pakai uang aku kan gitu kan. Nah, itu untuk mencapai selaras dan serasinya agak berat. Karena kalau sudah berumah tangga, yang namanya keuangan itu menjadi satu. Betul. Ya, sama-sama uang istri katanya gitu ya. Iya, kan ada katanya ya Pak, katanya uang suami uang istri, uang istri ya uang istri gitu. Itu sih. Itulah istri. Nah, itu juga terjadi pada tunanetra. Kemudian setelah itu menikah. Nah, menikah tentu menemukan suatu kebiasaan yang berbeda. Kita dididik oleh orang tua kita, kan gitu ya, lingkungan kita. Kemudian pasangan kita juga sama. Apa terjadi pada tunanetra? Ya sama. Ya, berumah tangga, apalagi kalau dua-duanya tidak saling melihat. Nah, itu. Tentu menjadi satu tantangan tersendiri bagi yang tunanetra dalam membangun rumah tangga. Tetapi ya karena memang manusia harus berumah tangga, ya berumah tangga. Terutama yang paling deg-degan itu ketika akad. Nah, itu akad gimana tuh Pak? Bapak itu diwaliin gitu ya oleh orang yang tidak bapak bisa ketahui gitu kan. Kemudian sudah sah, ya Allah. Kemudian ya ada lagi ya, bapak tuh harus menandatanganin sesuatu yang cukup dibacakan orang. Ya kan kadang-kadang kan suka baca tuh sigo ta'liq namanya itu kan, suka dibaca. Kalau bapak kan dibacain kan gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang memang campur aduk gitu ya. Apalagi ketika bersentuhan ya dengan istri, salaman gitu ya. Kan gitu ya. Iya. Waduh, kan gitu ya. Jadi saya harus berdampingan bersama-sama. Ya ini cerita udah mau ini kan misalnya dipeluk kan gitu ya, dicium karena udah sakit kan ya. Nah, tapi
tanpa harus terlihat seperti apa wajahnya, gitu kan? Iya. Seperti apa senyumnya. Yang bisa dirasakan adalah kelembutan wajahnya dan kelembutan senyumnya, dan meskipun kelembutan hati, dan Pak. kelembutan hati, insya Allah kan Insya gitu ya. Allah. Tapi ketika dijalanin alhamdulillah gak terasa tuh Bapak berumah tangga lebih kurang sekarang tuh mau menuju ke 19 tahun. Bapak sudah 18 tahun berumah tangga dengan ibu dan baru dikaruniai 5 anak. Masya Allah. Dan memang setiap orang itu ada apa ya, ceritanya sendiri-sendiri gitu ya Pak ya, Iya. dalam menghadapi persoalan di dalam rumah tangga, begitupun insan tunanetra ya. Oh ya sama, berselisih ada kadang-kadang saat ini lagi enak gitu kan, besok belum tentu. Pak, itu tunanetra suka berselisih, ya suka juga. Berselisih juga di tunanetra juga gitu kan. Ada perselisihan, ada cemburu di tunanetra ada. Kan gitu. Ada cemburu, ada apa lagi ya? Pokoknya yang dialami oleh orang-orang yang bisa melihat ada juga. Iya. Terus ada pertanyaan yang namanya rumah tangga, pasti ada harus tinggal di rumah, betul kan? Betul. Ya sama. Nah ini kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan seperti istri nih Pak, kan dulu aku sempat ngekos bareng nih sama Teh Wiwin kan. Teh Wiwin, Iya. kemana sekarang Teh Wiwin? Ngekos satu kamar bareng gitu kan. Sekarang kemana Teh Wiwin? Sekarang sudah ada yang apa ya? Terpikat oleh lagu itu ya. Iya, Nah. bisa jadi ya. Dan kamu masih tetap ngekos? Masih ngekos sih. Sabar ya. Sabar ya. Ngekos bareng. Ngekos bareng gitu ya. Ngekos bareng, terus kalau misalnya kita mau kemana-mana bareng gitu. Nah ini yang menjadi suatu pertanyaan dari aku tuh, ketika tunanetra nih, hal sederhananya nyetrika baju Pak. Nah itu kan aku aja ya yang awas tuh kalau misalnya nyetrika itu kadang nggak sengaja kena jari gitu kan, panas atau misalnya Atau malah lupanya malah baju gosong. nah itu kadang kepanasan setrikaan baju jadi bolong gitu. Karena itu apa ya, hal-hal yang memang kalau untuk kita yang awas tuh mungkin ya hal biasa gitu, atau mungkin mudah untuk ditangani. Nah ini untuk teman-teman tunanetra Pak, gimana itu? Kuncinya disiplin. Disiplin. Nah, jadi misalnya nih Wiwin mau nyetrika, maka dia harus sudah bisa menghitung lebar baju. Kemudian harus mengukur kecepatan dalam menggeserkan setrikaan. Kan mungkin orang yang melihat nggak kepikiran gitu. Nah, kalau seperti Teh Wiwin atau Bapak atau siapapun, nah kalau kan misalnya nih baju lebar dari sini ke sini gitu ya, dari kanan ke. Nah, Teh Wiwin itu harus sudah bisa memperkirakan. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin tangan yang di sini harus megang atau nanti kena ujung, bener nggak? Iya. Nah, betul. berarti Teh Wiwin harus bisa mengukur kecepatan berapa kecepatan dia menggeser setrika dengan lebar baju dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah pun yang kan gitu. Jadi itu harus sudah tahu. Nah, mungkin kalau kamu kan dilihat, oh udah nyampe ujung berhenti gitu kan. Nah, gitu. kalau dan gini, coba lihat cara menggerakkan setrikaan itu Teh Wiwin pasti stabil. Iya. Gak bisa tiba-tiba cepat terus jadi kan gitu, nggak bisa. Iya. Dia harus stabil. Kenapa? Karena dia harus mengukur ini ukuran, misalnya kan apalagi perempuan, maaf ya, kalau kerudung kan lebih kecil mungkin ya. Iya. Tapi kan gamis lebih besar. Nah itu atau tuh bagaimana? kadang agak susah kalau gamis gitu ya kan, yang buat orang awas aja agak repot gitu kalau mau nyetrika gamis gitu. Iya, makanya diperlukan suatu feeling atau naruri. Di samping tadi yang pertama disiplin, kedua naruri. Nah itu juga luar biasa. Nah makanya cara pergerakan nyetrika itu harus pakai tempo, nggak bisa bisa kelewat. Jadi cara memajukan istilahnya berapa kilometer per jam. Nah dalam menggeser setrika, lebaynya begitulah. Kemudian karena menyesuaikan dengan lebar baju, baik lebar ke kanan ke kiri ataupun atas ke bawah. Apalagi giliran nyetrika kerah, nah, kan itu lengan, itu kan lebih kecil. Nah itu juga pasti perlu metode teknik-teknik yang mana dia sendiri yang mungkin bisa menemukannya. Oh, jadi memang ada cara khusus ya Ada Pak cara ya? khusus untuk tunanetra. Jangan kira, misalnya pas Teh Wiwin, coba kamu pernah nggak nyetrikan baju Teh Wiwin? Kan enggak kan gitu ya. Iya, beliau nyetrika sendiri. Nah itu awal pertamanya tuh
kok bisa gitu kan, ngeliat tuh kok bisa cari yang seperti apa, kenapa nggak bisa, kenapa nggak sampai kena tangan gitu. Padahal kan kalau kita yang awas aja meleng sedikit terus setrikaan udah kena jari gitu. Ya maka jadi itulah yang dilakukan oleh misalnya Teh Wiwin ya, seorang dan istri bapak gitu yang tunanetra. Jadi bagaimana yang pertama tentu mengetahui ukuran lebar medan tempat setrika itu berjalan-jalan. Nah, belum lagi harus menggunakan apa? Pewangi. Nah, ya. Itu, Jadi Pak, bagaimana sok coba megang setrika, megang pewangi. Kemudian cara nyimpennya harus disiplin. Nah, kan gitu. Di mana tempat nyimpen, terus ngadepnya kemana. Kalau asal nyimpen, dia pas mau ngambil setrika bisa jadi ke yang panasnya. Makanya harus disiplin ngadepnya kemana. Misalnya ini kan bagian sini panasnya, berarti harus ngadepin sana. Berarti. Nah kemudian disimpan di tempat yang tepat. Dan disimpannya oleh sebelah tangan. Karena kadang-kadang kan enggak di mana kreap-kreap dulu tempatnya, itu bisa bahaya. Ya kan, itulah namanya disebut dengan orientasi mobilitas. Jadi bagaimana teman-teman tunanetra bisa melakukan suatu kegiatan untuk menunjang kerapihannya, salah satunya nyetrika. Iya. Ini masih banyak. Kita kayaknya harus buka episode berikutnya. Ini baru bab nyetrikanya aja. Iya, padahal kegiatan untuk teman-teman tunanetra itu bukan hanya itu aja ya Pak ya. Banyak sekali, dan itu bisa kita ungkap di episode berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan unik nih Pak. Apa tuh? Dari kameramen kita. Ada nggak sih kesulitan gitu dalam keluarga insan tunanetra itu satu sama lainnya gitu? Pertama, kadang-kadang justru yang sering mendapatkan kesulitan itu kalau teman-teman tunanetra ditakdirkan oleh Allah jodohnya tidak tunanetra. Oh, jadi yang melihat sama yang tunanetra gitu. Karena apa? Karena memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, kalau yang tidak bisa melihat dengan yang tidak bisa melihat lagi, itu biasanya mereka sudah terbentuk dengan kebiasaan yang sama. Jadi nggak aneh, ya kan? Nggak heran. Tetapi ada yang menjadi aneh. Ada tunanetra nikah sama yang tunanetra. Maaf ya, bapak tunanetra, ibu tunanetra. Di rumah jarang tabrakan. Jarang. Misalnya ibu tabrakan sama bapak lagi jalan, ibu lagi jalan. Enggak, kita lebih jarang kan gitu ya. Untuk kejeduk apa gitu. Ya itu tadi ya, karena memang ya Allah sudah ngedesainnya seperti itu. Jadi apakah ada kesulitan? Kalau malah dirasakan bukan kesulitan, mungkin tantangan tersendiri kalau yang tunanetra menikah sama yang tidak tunanetra. Kenapa? Ada kebiasaan yang berbeda. Contoh, bapak punya teman dulu namanya Bapak Asep Nandang. Ketika dia mau minum kopi, ternyata sendoknya masih ada di gelas. Akhirnya sendoknya menusuk dulu kan gitu. Nah, kan itu mungkin orang yang melihat mah kan ya memang kayak gitu ya, disimpan aja. Nah, kalau untuk tunanetra ya udah, kalau mau ngasih kopi jangan dikasih dengan gelasnya. Kalau ngasih kopi jangan dikasih dengan sendoknya. Nanti bisa kesogok. Gitu. Dan nanti kita akan bahas dalam episode berikutnya karena bisa kelamaan tuh. Iya, ini episode-nya masih panjang ya Pak ya. Nanti ada belajar berumah tangga dari keluarga insan tunanetra episode berapa. Nah, betul sekali sahabat. Pokoknya buat sahabat UMV nih, jangan pernah ketinggalan di setiap episode-episode yang ditayangkan langsung di live kita ataupun di video kita hanya di channel YouTube Al-Quran Braille Official. Saya Ayani. Saya Antang Kurniawan. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Apriyadi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah kami telah menerima Al-Quran Braille. Semoga kami semakin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin. Bagaimana mungkin hati tidak tersentuh ketika dengan kondisi mata tidak dapat melihat, anak ini punya semangat belajar membaca Al-Quran. Lalu, bagaimana dengan diri ini? Bismillah, saya harus berubah dan lebih peka terhadap para insan tunanetra agar mereka bisa membaca Al-Quran Braille syariatnya melalui wakaf yang saya berikan. Mari semua pada ikutan, karena insya Allah hanya dengan Rp60.000
kita sudah bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille. Telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 Atau rekening wakaf Al-Quran Braille. Bank Mandiri 13.000 14.000 999 Atas nama LSM Umi Maktum Voice.